1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapa, lihatlah hidup kami. Kami perlu jamahan-Mu. Di akhir tahun ini kami perlu Engkau yang bicara. Dan biarlah Engkau menyentuh lidah bibir hamba-Mu. Dan Engkau yang berfirman menyampaikan pesan-pesan-Mu. Nah, bete sikama olehim. Kata Tuhan, jangan lengah. Jangan boleh firman-Ku dirampas oleh kuasa kegelapan. Karena kamu terpilih. Nah, bete si olehim tapi kalama oke si alikanama. Maka itu tama, peganglah firman-Ku untuk ke depan. Raihlah masa depanmu masuk dalam kebenarannya. Panggillah urapannya hingga kamu dipenuhi dengan kuasa Roh-Nya, sehingga kamu tahu kehendak Bapa dalam hidupmu, dalam nafasmu, dalam langkahmu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kuasailah tempat ini, urapi lidah bibir hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Tunggal,
Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Beri kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini temanya adalah batu penjuru yang dibuang, ya. Dan judulnya adalah terpilih di dalam dunia roh. Saudara, kita tahu bahwa tahun 2025 itu sudah di ambang pintu, ya. Sedangkan tahun 2024 dengan berapa hari lagi kita sudah meninggalkannya. Saudara, Allah berkata bahwa dalam segala perkara hendaknya kamu hidup dalam pembaruan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah selama ini juga ada banyak hal yang saya lakukan itu ada kesalahan? Dibuka kronologinya. Lalu saya bilang, kok ya ada pelanggaran? Dibuka lagi. Pada intinya, yang saya lihat itu pelanggaran. Setelah selesai, saya bilang gini, ampuni saya Tuhan. Saya tahu bahwa Engkau yang menggerakkan hidup saya untuk menjadi hamba. Dibuka kronologinya. Ketika manusia mengalami sesak nafas dan tidak ada jalan keluarnya, artinya buntu keuangan, buntu ekonomi, buntu segala-galanya, rumah tangga hampir hancur, saudara. Siapa yang kamu cari? Mama? Papa? Kalau kamu bisa berlari dan berjalan, siapa yang kamu cari? Itu pertanyaan buat Anda dan saya. Karena tahun 2025 banyak orang lari, tapi salah larinya. Tujuannya salah. Lalu Tuhan berkata, aku tahu hambaku. Nabi desi oleh Kim, apa nama? Aku tahu bahwa manusia tidak sempurna. Jadi, pesan Tuhan, coba dibuka telinganya. Jadi, mulai hari ini, setelah firman ini kamu dengar di telingamu, bukan satu telinga, tapi dua telinga, bahkan yang menyaksikan adalah dua mata kita, dan seluruh hidup kita adalah tubuh, roh, dan jiwa. Tuhan berkata, mulai hari ini, hendaknya kamu satu dengan yang lainnya saling memaafkan. Saling apa? Apa itu sih? Abina loku asia. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Karena banyak orang nanti di tahun 2025 banyak yang berjatuhan. Dan yang membuat saya sedih, jangan kamu sedih hambaku, karena Tuhan sudah tiba, penampian di depanku. Jadi seandainya yang kamu hadapi itu banyak yang hilang, kamu jangan terluka. Saya tidak mau, saudara. Karena saya tidak suka perpisahan. Saya bilang sama Tuhan, dari dulu saya tidak pandai bicara, Tuhan. Saya tahu saya orang yang paling bersalah karena saya tidak pandai. Saya tidak cakap untuk bicara. Dan saya tidak bisa berpikir apa yang harus saya lakukan. Jadi, saya mohon, jangan sampai hilang dari genggamanmu. Pegang erat-erat orang-orang yang kamu kasih. Dan bilang, jalanlah kamu, lihatlah di luar. Terus saya keluar, saudara, dengan lemas,
Karena saya tidak mau berpisah dengan kalian. Bukalah kelambu ini. Lalu saya buka. Begitu saya buka, saudara, mendung gelap dan petir menyambar-nyambar. Lalu saya bilang, Tuhan, ini tidak menyenangkan hati. Dalam hati saya tidak suka suasana yang seperti ini. Karena kilat menyambar-nyambar. Belum sempat saya bengong dan bingung. Petir itu menyambar salah satu dahan dari depan pohon saya. Jatuh, klek gitu. Jalan, itu pertama. Tuhan tidak bicara. Lalu anak saya bilang, ayo kita keluar. Lalu kita keluar. Pulang, saya juga bertemu dengan pohon yang besar menghadang di tempat jalan San Antonio yang agak ke sana. Besar, pohonnya tua itu, roboh. Tuhan tidak bicara. Kemudian saya disuruh datang lagi untuk yang kedua kali. Keluar. Kamu tadi di depan lambu, sekarang kamu keluar. Lu kan nyambung, saudara. Hanya saya keluar. Itu balkon, ada pagarnya. Ya. Saya merasa dingin. Lalu saya kusuk-kusuk gini. Tuhan bicara. Apa yang kamu merasakan? Dingin. Sekarang masuklah kamu. Saya masuk. Apa yang kamu merasakan? Juga dingin. Karena AC. Lalu Tuhan bilang, duduk sini. Lalu saya duduk. Saya duduk di kasur. Dengarkan baik-baik. Perpisahan itu pasti terjadi. Karena tubuh yang fana tetap fana. Manusia akan ambisi dan selalu menguasai. Dan minta menangi dewek. Tapi Tuhan tidak membenci kayak gini. Saya yang bilang, minta menangi dewek. Lalu Tuhan bilang, lihatlah, tengok siapa yang kamu dengar. Saya dengar. Lalu Leon lari. Loh, aku tidak mau ada cecak pinggir. Wah, tidak mau dipukuli. Jangan. Saya kan tidak tahu maksudnya. Jangan Leon, biarin nanti Ama yang ambil ya. Tak suruh pergi dia. Dah pergi ya. Tutup dulu, nanti takut lari. Saya takut, itu pesan Tuhan. Akhirnya saya tutup. Lalu saya berdoa, Tuhan apa yang kau mau? Baru saya bilang apa yang kau mau, cecak jatuh, pok gitu. Nah kalau orang bilang jatuh cecak itu gak baik, kan betul. Tapi saya tidak mengimaninya, saudara. Karena itu tradisi. Dengar? Do at the sea at the Panama. Begitu cecak jatuh itu bukan cecak mengkurap gini ya, atau melungker atau putus. Tapi memang sudah putus ekornya dan dia buka gini. Kayak aku berserang. Kemudian saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan dengan cecak yang gelimpang gini? Apakah dia masih hidup? Masih. Lalu apa yang saya perbuat? Saya takut nanti kalau masuk di tempat kasur, waduh, bisa nyumarik semua. Tuhan bilang apa? Yang ngatur itu kamu apa aku? Halo? Yang ngatur itu kamu apa aku? Yang menjatuhkan cecak itu apa cecaknya sendiri? Tidak. Aku yang menjatuhkannya. Ya Tuhan, ampuni saya. Sudah? Kamu ambil cikrak dan suruh balik no. Aduh saudara, saya kalau ngeliat perutnya cecak itu jadi kayak jijik gitu aja. Tapi Tuhan bilang ambil dan balikkan. Saat dibalikkan saudara, cecak itu bisa ngomong. Dalam bahasa cecak saya bisa memperjemahkan. Terima kasih, aku masih diberi kesempatan hidup. Terus saya bilang, apa yang saya lakukan Tuhan? Bilang oh amin. Amin. Dah. Baru saya mau pegang, dia lari. Saya bilang Tuhan jangan Tuhan. Jadi saya itu kayak orang teriak-teriak, Tuhan jangan sampai pergi ke tempat kasur, jangan. Tuhan bilang apa? Aku yang ngatur hambaku. Sudahlah tenang. Cecak itu lari. Larinya kemana? Keluar jendela. Sudah kamu tinggal buka. Iya Tuhan, tak buka. Jalan cukup.
mengo dia, terima kasih hambaku. Ngereget no saudara. Tapi dalam hati saya, loh ini sudah bukan zamannya kita untuk bilang kok ngereget no. Tidak bisa. Tuhan buka semua kronologi. Manusia itu juga seperti itu, bukan saudara seperti secal, bukan. Maksudnya adalah ketika kamu menghadapi masalah seperti gelapnya dan petirnya menyambar sampai kena ke depan pohon, itu mengerikan, betul nggak? Apa dalam pikiranmu? Jelek toh? Waduh, ojo sampai yo petir nyamber HP ku, ojo sampai ya nyamber ke rumah, kan gitu saya. Itulah gejolak tahun 2025. Bergejolak kuat sekali seperti petir menyambar-nyambar, dia siap menerkam kita. Dengan cara petir? Bukan. Petir itu sebagai pelambang, itu masalah kalian satu persatu. Masa memori yang lama dan juga memori yang baru. Apa? Memori lama dan memori baru itu mencampur dan dicampur aduk, bukan kayak donat, tapi itu kutuk. Paham? Jadi kalau saudara masuk dalam tahun 2025, nah benar, jangan munafik, jangan dengki, jangan fitnah. Ayat 1, buang, itu jahat. Buang pikiran yang tidak baik, yang tidak membangun. Karena tahun 2025 semua paceklik anak-anak Tuhan diberkati. Amin. Tapi corone piye, Bu? Ini ku tongpes, pekerjaanku sepi, perusahaanku tak tutup, pegawaiku tak kurangi, sampai marah semua. Saya bilang, saya bukan dukun. Jadi proses ini adalah tanggunganmu dibawa di dalam apa? Bukan dalam doa saya. Itu pasti. Pergumulan. Kayak tadi pergumulan saya. Ya kan? Suruh keluar. Apa yang dirasakno? Dingin gitu, sampai ketar-ketar. Suruh masuk. Sih kedinginan. Tanya itu kok kedinginan? Karena ada AC. Sama. Ketika kita punya masalah, kita tuh merasa nggak pas. Dingin tuh hambar. Di luar hambar, di dalam rumah tangga hambar. Terus jadi apa saudara? Anak-anak Tuhan lek hambar semua. Nggak boleh kan? Nah, saat saya duduk, ada cecak jatuh. Oh, nama. Boleh kita mengerti tradisi, kita tidak boleh mengurangi. Tapi kita tidak boleh percaya tahyul yang tidak baik. Oh, kamu mimpi jelek, kamu ketubruan, waduh, kepalamu sih tuh, selamat. Oh, perutmu sih, selamat. Kamu bawa kembang, aja omong-omong Bu Titi, bahaya, gak oleh lu. Boleh? Gak boleh, itu penyembahan berhala. Sudah tidak boleh pakai kembang. Amin. Duh, tapi aku mau menyekat di kuburan. Tidak apa, sekarang. Tapi jangan, suamiku, gimana aku ini keuanganku tidak ada. Boleh? Tidak boleh. Orang mati tidak boleh dibicarakan ngomong-ngomong orang mati. Stop. Taburan, benak rumput yang baik. Doa sama Tuhan. Tuhan, ini saya datang. Saya bersyukur sampai detik ini saya masih diberi tanggung jawab untuk menjaga anak-anak. Betul nggak? Atau kita bilang, ya apa aku ini tidak punya uang, utangku aku gini. Boleh? Siapa yang mendengarkan itu? Iblis. Akhirnya iblis mencobai kita dengan berbagai cara. Sini tak bilangin. Apa? P-nya. Sepi, ngomong, sumpah, gak duit ini, jangan gak ngomong, gitu kan? Tak bisi, kamu di sana tuh, sekali kamu datang, langsung gini, apa gini? Berlimpah-limpah uang, gitu. Bisa nyanyi tuh, jadi kaya kita, gitu. Boleh, instan? Terus pertama kita melorot. Tak boleh. Ini aksi pertama. Di sini tidak ada. Aduh lah, kamu kan sahabatku. Masa kamu tega meninggalkan aku?
Itu aksi kedua. Lama-lama dipikir-pikir, pulang nih, dipikir-pikir. Rujak itu, makan rujak keliru. Jarinya sing cokot. Aku sampai keliru. Saking mikir, iya ya, kayak gitu enak ya. Ini rujak ini, dipikir ini sambal petis, ditoto sama tahu digigit. Jari ini dewek, saking mikir. Aku ya pengen kayak gitu. Akhirnya apa? Iblis masuk. Begitu masuk dia kuasai kita. Ayo saya cobaan. Tidak apa-apa, Bu Titik tidak tahu. Lu memang Bu Titik tidak tahu, saudara. Bu Titik memang tidak tahu. Tapi mata Tuhan tahu. Hati-hati, saudara. Ketika kamu punya pelanggaran, saya tidak akan tak hukum. Kamu puasa 40 hari. Kok enak saya tidak tahu. Nanti tiba-tiba anakmu sakit, tiba-tiba anakmu tuburuan, tiba-tiba apa-apa, itu masalah, sial. Itu yang namanya perkara yang tidak baik. Lalu kita bilang, sial, ingat drama kemarin? Sial, tabrakan kemarin, sial, mungkin aku kena kutuk. Betul nggak? Itu benar kejadian dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita sudah tidak tahan uji. Jian, wang. Ya, wang. Cuan. Gak ono, saya nggak. Tahun 2025 ini proses. Jangan sampai kita kehilangan. Amin. Ayo pandang kiri kanan, ojo sampai ucul kamu. Jangan bilang ojo sampai ucul ke budiri. Enggak. Jangan ojo, jangan lepas dari itu. Ayo kiri kanan bilang jangan lepas dari Tuhan. Jangan lepas dari Tuhan. Bisi, jangan lepas dari Tuhan. Amin. Jangan lepas. Nggak mungkin aku lepas. Nggak mungkin. Lebihnya main. Nggak mungkin. Begitu ada masalah, saudara, kena baru datang ke Bu Titik. Kenapa kamu? Ya kayak orang yang sakit. Aku sakit jantung ya. Kemarin kan sakit kan? Semua heboh, semua satu keluarga. Ya itulah manusia. Jadi gimana caranya ya, jangan lepas, saya punya salah. Kenapa? Sekarang anak saya dibilang koma, kena kanker, kena doa, buka. Loh, kok ada dupanya? Dupa apa nih? Saya sudah buang. Buang apa? Katanya buang nggak pas, buangnya semua. Lah itu saya. Tanpa ada kuasa Tuhan bekerja, iblis mengintai kita. Maka itu jangan berbuat neko-neko. Amin. Sekalipun suara sumbang, saudara, jangan menfitnah, jangan dengki, saudara. Jadilah seperti bayi yang baru lahir. Saya tahu bayi yang baru lahir, gak tahu apa-apa, saudara. Saya tadi bilang, saya ini tidak bisa ngomong Tuhan, tapi saya bisa seperti ini karena anugerah. Saya tidak pakai catatan, tapi Tuhan kasih saya hikmat sehingga saya lancar bicara. Ketika saya konseling, saudara, makanya saya bilang, ada orang konseling itu harus ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Paham? Kalau nanti di dalam tubuh itu tidak ada, tidak mungkin, saudara. Ngedeni, saudara. Aku tidak ada tubuhnya, roh, serem, saudara. Tubuhnya tetap yang dicubit ini pasti datang menghadap, ya toh? Rohnya tidak ada. Kalau roh tidak ada, mati aku. Enggak, hambar hidupnya. Terus masalah bertubi-tubi itu namanya roh tidak ada. Jadi kalau konseling, tak cateti, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Loh, rohnya tidak ada. Memaksakan konseling, waduh saudara, perdukunan akan berjalan. Saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak boleh meraba-raba. Saya harus jelas, kronologi dibuka, baru saya catat di tempat kertas itu. Amin. Jadi itu bukan karangan saya. Kalau itu karangan saya, mengapa kok bisa tahu? Nah ini, di sini tidak ada. Karangan, tidak ada. Tiba-tiba ngerti kabeh. Hebat Bu Titik ini. Oh iya. Terus, apalagi? Kamu gak bisa ngomong. Langsung keluar semua. Wah, hebat ya. Nah, boleh mendewakan manusia? Tidak boleh. Bu Titik juga manusia. Saya hanya bisa sebatas mendoakan. Jadi kalau dibuka kronologinya,
Wah, siapa yang hebat? Tuhanku Tuhanku beri kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau batu penjuru itu dibuang sama manusia karena tidak percaya sama Tuhan, ingat di sini, saudara. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, dari kamu masih di dalam rahim sampai kamu detik ini ada, itu adalah anugerah. Hidupmu tuh makanya kalau kita nyanyi, saudara, kita pusat tuh, saya merasakan aluran suara komedi zaman itu mengalir, saudara, menembusi kepala saya sampai ujung kaki. Kalau saudara berdoa benar-benar juga Tuhan mengurapi kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Paham, saudara? Jadi marilah tahun 2025 nanti, ayo Pak, katanya Bu Titi usul nyanyi loh. Nanti ojo rame-rame, aku ki repot ngitung ini. Cuane piro, rugine piro. Jadi nanti kapan, Bang? Tahun 2025 Pak Ceklik baru nyanyi. Boleh, tapi kenapa? Wis kena dhisik. Tahu, wis kena dulu masalah. Sekarang kita tidak ada masalah, kita masih baik-baik. Loh, aku sekarang masih ada masalah. Puji nama Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah proses untuk kita semua. Amin. Aku tidak ada apa-apa kok, aku baik-baik kok. Tidak apa-apa. Puji Tuhan. Lewati, dibuka kronologinya. Dia lo nggak pernah doa, nyuruh orang istri puasa, tapi dia nggak mau puasa. Loh, ini sudah. Jadi ada banyak hal yang harus kita perhatikan bahwa benar, manusia itu sudah membuang batu penjuru itu. Tetapi di dalam Kristus, dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih, dengarkan, yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Berarti ini bukan peringkat, ini luar biasa. Allah mengangkatnya, dan itu benar-benar terjadi. Bagi orang yang percaya, maka batu itu, batu penjuru akan hidup bersama, dan kita dibangun di atas dasar rumah rohani, bukan rumah dunia. Halo, perhatikan di sini, saudara, supaya tahu. Bentar ya, saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan, biarlah kamu, saya, kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk, dengarkan, membangun suatu rumah rohani. Jadi, berarti saya tidak boleh kaya. Loh, siapa yang bilang tidak boleh kaya? Berarti saya tidak boleh kerja teman-teman. Loh, siapa yang bilang kayak gitu? Ini yang dimaksud adalah, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu yang hidup. Dan batu hidup itu benar-benar, saudara, dibangun atas dasar rohanimu, rumah rohani. Kalau rumah rohani itu tumbuh dan benar-benar berbuah, pasti rumah jasmani ketransfer, saudara. Amin. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus, pokok akulah carangnya. Yesus pokoknya, kamu jadi carangnya. Ketika aliran kuasa Tuhan turun, pasti carang ini diberkati sehingga berbuah. Bener nggak? Apa saya yang ngomong? Tuhan toh yang ngomong, firman-Nya kan? Berarti ini ya dan amin. Mari kita imani bahwa sesungguhnya kita tahu bahwa kita harus yakin. Perhatikan baik-baik. Dan biarlah kamu juga dipergunakan, saudara, maaf, sebab ada tertulis di dalam kitab suci. Ini kitab suci, saudara. Sesungguhnya aku itu adalah Allah, meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih.
Jadi Allah menurunkan Yesus menjadi batu yang sudah terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Kenapa? Karena dengan darah dan tubuh kita dibayar lunas. Amin. Kemudian dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tidak akan apa? Dipermalukan. Saudara imani, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu itu dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nah, saudara boleh pilih di dua ini, batu penjuru yang mahal atau batu yang dibuang begitu saja. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mahal, butuh proses. Kamu belajar sungguh-sungguh ya. Ketawa-ketawa. Udah, saya pulang. Oh, Bu Didi, kok onsen kok aku kan belajar temenan. Gitu. Begitu waktunya tiba, dia tidak naik kelas. Dia mau keluar, mau bunuh diri. Siapa yang salah? Manusia. Karena Tuhan tahu kronologi anaknya mau bunuh diri. Paham saudara? Jadi kalau saudara ditegur bukan berarti saudara tidak disayang Tuhan. Amin. Semakin saudara ditekan, dengarkan. Semakin saudara ditekan, dipermalukan. Kita bukan muka tebel saja. Nangis pasti. Pasti. Karena saya alami. Sakit pasti. Tapi saya punya batu yang mahal. Saya hanya datang, diam, dan menitikkan air mata. Tuhan dekat, saudara. Tuhan sangat dekat pada orang yang luka batin. Tuhan sangat dekat pada orang yang sakit hati. Tuhan sangat dekat pada orang yang sendirian. Kemas. Jangan takut. Dia peluk kita. Ketika kamu luka, aku yang balut. Sini, lukamu tak balut. Tuhan sendiri yang balut, bukan malaikat. Bisa kita mengerti? Ketika kamu mengalami banyak masalah jatuh, jangan gengsi, saudara. Hidup ini tidak perlu kayak gitu. Hidup ini berjuang, yang penting aku mempertahankan hidup dan dapat uang. Kalau itu benar. Tapi dari sekian banyak yang tidak baik, pasti hancur. Itu sudah terjadi. Saya pernah dengar ada sarang burung yang dihancurkan habis. Pernah dengar nggak kesaksiannya? Halo? Sudah pernah dengar? Dengar ya? Pernah ya? Jadi kita lagi doa. Setelah doa besoknya kemalingan. Marah-marah. Hanya begitu dibuka kronologinya. Orang ini main, saudara. Minum-minuman. Uang dihambur-hamburkan. Tuhan suka diberkati dengan kata itu. Hancur. Hancur, habis. Mulai dari awal dia bangun lagi. Dia takut, tanya sama Tuhan, tanya doa sama saya. Saya bilang, ini chat atau begini. Lalu dia telepon, saya capek, dengarkan. Saya capek kayak gini. Dibelani pagi, siang, malam. Apa oleh itu? Malah sekarang burungnya lari ke sebelah. Ya sudah, sabar aja. Gak bisa. Aku sudah habis-habisan. Jadi kamu percaya dengan Tuhan karena habis-habisan dan minta ganti Tuhan gitu? Enggak juga. Tapi Tuhan kan tahu aku butuh. Ya sudah, mengalir aja. Oke, gitu sama ambaan besar. Oke. Kayak orang bilang puasa ya. Berapa hari? Gampang 3 jam. Berapa hari? 40 hari. Pas 40 hari saya selesai, sudah Bu, saya sudah puasa 40 hari. Tambah lagi 50. Untung Mbak Po tidak masuk. Cukup tuh Mbak Po sih masuk, yang kecil. Saya kalau mau bilang, saya dari dulu puasa.
Tapi kalau saya bilang, saya ini loh Bu, dari dulu puasa, jawabnya apa? Saya tambah lemu. Nah ya saudara. Jadi kalau dari perjalanan hidup ini kita tahu bahwa ini adalah satu proses, kita tidak bisa menuntut si A dan si B. Amin. Mulai sekarang sebelum tahun 2025, wis jangan bicara A, B, C, D. Fokus ke Tuhan. Amin. Duduk diam, fokus ke Tuhan. Tidak usah cerita macam-macam, saudara. Amin. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang di sini bahwa orang yang dicintai Tuhan itu pasti dibelas kasih dan Dia akan menuntun kita sampai pada kesudahan zaman. Kemudian Tuhan juga berkata gini, saudara, ada satu yang membuat saya senang, saudara. Mereka tersandung dari awal saja. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, bagi mereka tidak percaya batu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Jadi dibuang tuh tetap hidup karena dia adalah anak Allah, saudara. Juga telah menjadi batu sentuhan. Sentuhan itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa menangis, ya, bisa apa? Hatinya luruh. Yang tadi marah, wah, jadi lemah lembut. Bukan kayak Putri Solo ya, kayak Putri Solo bahaya ya. Biasanya, mah ambil no anduk, mah ambil no anduk, udah ada cara gitu ya. Itu namanya dibuat-buat. Tapi lemah lembut, mah makasih ya, itu saya lemah lembut ya. Bukan mah enggak. Mah terima kasih ya, wah kamu kayak gini bagusnya itu. Pujian yang membawa semangat hidup. Amin. Kemudian di sini katakan mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi hasilnya itu tidak baik, saudara. Tetapi kamulah, nah ini kita yang percaya. Tetapi kamulah yang percaya ya, bangsa yang terpilih imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi kalau kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh, maka perbuatan-perbuatan besar itu akan ada di pihak kamu. Apa perbuatan besar itu? Pertolongan Tuhan tidak bisa dihitung. Hitung berkatmu satu-satu, ya toh? Begitu dihitung semuanya luar biasa. Sampai detik ini adalah anugerah. Sampai ini saya bisa hidup, melihat anak-anak dan semuanya menjadi sehat. Amin. Lalu Tuhan juga katakan di sini satu hal yang kita tahu, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya ajaib. Bukan terang toh, ajaib. Saya tahu ajaib tidak dipikir dengan logika. Ajaib itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kita mau alami itu? Halo? Mau itu berat? Mau? Amin? Amin? Nah, gitu sudah. Amin. Waduh, gitu mari kita tanya, firmannya mau apa Bu Titi? Bu, aku gak harus tak amin ini. Jangan gitu saudara, perhatikan firman-Nya supaya saudara mempraktekkan hidup saudara. Lalu saya di sini katakan, yang terakhir, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Saya perhatikan, kamu yang dahulu bukan umat Allah itu bukan berarti kamu bukan Kristen, Katolik, itu tidak ada masalah. Itu hak mereka. Yang dikatakan yang bukan umat Allah itu gak ngerti apa-apa, saudara. Gak ngerti apa-apa. Namanya mau dengar firman Tuhan itu sakarpe dewek. Sekarang sudah ngerti dengar firman Tuhan, diam. Tugas apa? Ya sudah, enggak boleh gini gitu. Baik, sopan, fokus. Nah itu Tuhan mau. Kamu dulu nggak ngerti. Gitu. Sekarang kamu umatku yang ngerti kebenaran harusnya, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Berarti saudara harus tambah pinter. Jangan tambah diomelin dan jangan tambah juga nggak pas hidupnya. Jadi malah meninggalkan tugas dengan alasan, meninggalkan tugas, no betul. Saya aja dengar nangis. Jujur. Karena ini tanggung jawab yang besar. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak lakukan, itu tidak enak. Benar enggak? Karena kamu tanggung jawab.
Sekalipun kamu hanya sebentar, ketok di muka gitu, kelihatan di hadapan Tuhan. Tuhan loh memperhatikan kamu. Ayo saudara, lakukan ini. Mungkin jadi kerjaan sudah bosan karena kata-kata yang nggak baik. Nah benar. Kamu perlu dikasih dengan Tuhan atau manusia. Halo? Dua-duanya Bu. Nah, dua-duanya sedangkan temanmu tuh jadi musuh, kamu terus dicemesi terus. Kira-kira kamu mau enggak jadi teman? Ya mbosek Bu, nggak tahu. Nggak bisa. Saya terima apa adanya. Amin. Jadi di sini katakan, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan dari Allah, itu mengurapi kita, sehingga kita menjadi berbeda, saudara. Amin. Orang yang berbeda itu bukan dari gaya kita. Kalau kita bergaya selfie, itu gaya kita. Tapi orang yang bisa tahu, orang memperoleh belas kasih dari Tuhan itu orang luar yang tahu. Disik dulu, ya ampun, naruh kuasa buang-buang. Sekarang baik, sopan, perhatian, waktunya ini waktunya. Kamu, nama. Tuhan berkata, aku acung jempolkan bahwa kamu adalah umat pilihanku. Amin. Jadi mari kita imani bahwa hidup kita yang sementara ini harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Amin. Ada satu firman Tuhan, satu ayat saudara ya. 1 Petrus 2 ayat 4, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jadi kita ini dipilih oleh Allah. Ketika cecak itu tadi mati, tak pikir mati ternyata hidup saudara, saya disuruh ngambil. Ketika kamu diolok itu kamu merasa jijik. Betul enggak? Ketika kamu di kata-kata itu kamu merasa seperti tidak ada harganya. Benar enggak? Kayak saya memegang cecak tadi. Gembuk, tidak suka saya. Tapi saya harus lakukan. Suruh malik, bukan suruh ngambil, saya buang. Dibalik, tadi kan gini, aku berserah. Saya tanya, Tuhan kenapa kok gini? Dia berdoa. Loh, ya ampun. Jadi gitu. Saya bisa berdoa dengan cara gitu, gak gini. Karena sudah jatuh pok gini. Tuhan, apakah kau kasih aku hidup? Gitu. Begitu dibalik, terima kasih Tuhan, engkau beri aku hidup. Itu cecak loh saudara. Begitu saya bingung, jangan Tuhan, jangan nanti masuk di tempat kasur. Aduh, aku sampai Tuhan lo tahu. Mata Tuhan tahu, isi hati kita tahu. Loh, aku ini yang akan mendorong cecak itu, sudah tenang aja. Sama, oh tidak cukup, aku tidak tahu. Tenang, aku yang akan mengadakan semua itu. Amin. Ayo iman ono. Tapi tidak ada, karena saudara sudah lembek, iblis ambil alih, sehingga saudara kecewa dengan Tuhan. Kayak kecewa dengan saya tidak apa-apa. Ditelepon katanya jam 9, sampai sekarang jam 10, malam lagi. Karepe piye? Pada saya belum makan, saya 10 tuh. Dari pagi sampai malam belum makan. Terus saya kalau mau, saya belum makan, salahmu toh? Matang saya. Apakah itu benar? Boleh kayak gitu, kasar gitu? Nggak boleh. Harusnya kita doa ayo doa di mamu kumat loh. Kan gitu. Doa bersama-sama, senyum aja gembira, sukacita. Tahun 2025, Lakban yang terus nggak bisa kan? Oh pantas. Terus aku yang ngono podo ae. Mungkin Bu Titi gak mempan doai. Nah, terus jadi tahun 2025 batu penjuru itu yang dibuang oleh orang yang tidak percaya, kita tidak boleh buang. Amin. Kita janji, aku yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 4, masuk di tempat HP-mu 1 tahun, biar kamu ingat firman ini. Aku lupa Bu, lihat YouTube. Aku ngantuk Bu, buka pakai telinga. Aku juga ngantuk, ya sembuh. Tidak tahu, ini tidak mau, itu tidak mau. Itu kan hakmu. Puji Tuhan, aku terus ngantuk. Lihat drama, melek ombo Bu, sampai nangis-nangis. Iku sing salah siapa? Nah itu saja. Jadi kita harus bisa membedakan hadirat Tuhan turun, kita bisa merasakan. Amin.
Urapan Tuhan itu bekerja saat kita tahu. Saya tahu, orang yang punya power dengan Tuhan, ketika kita berjabat tangan, orang yang lemes tadi bisa ada kekuatan. Percaya enggak? Percaya enggak? Iya, itu. Jadilah terang. Amin. Terang Tuhan itu menyinari kehidupan manusia pilihan Allah. Ya, itulah firman Tuhan, saudara.